Saya diberi kesempatan menjelaskan nggak ini? Ya, nanti semua dong. jadi bingung loh kalau saya nggak menjelaskan. Ya makanya dijelasin dong, Bang Ipul lu. Cak Lontong. Selamat malam, salam lembar. Salam lemper. Cak Lontong mewakili siapa Cak Lontong ini? Saya mewakili menantu Gampar. Gampar kasar sekali itu Gampar. Kesannya kasar. Iya. Tapi sebenarnya nggak halus sih ini. Ya kalau nggak halus itu kasar namanya. Maksudnya nggak hanya kasar didengar saja, tapi kalau Anda tahu singkatannya. Oh, Gampar itu ada singkatannya. Ada singkatannya. Oh, yaitu ganteng, makmur, pengertian dan sabar. Oh, Gampar. Iya. Jadi iya. jauh dari yang kasar-kasar. Oke. Saya tanya sama Cak Lontong. Cak Lontong ini, Anda ini tinggal di mertua atau Anda memang maunya tinggal sendiri? Ini khawatir ya, saya khawatirkan. Jangan-jangan semua ini berdebat tapi nggak tahu sebenarnya apa yang dimaksud mertua, apa yang dimaksud menantu. Ini Coba. kriteria yang harus dijelaskan dulu. Mertua, siapakah mertua? Mertua itu orang tua yang anaknya kita nikahi. Itu mertua. Iya, itu tahu kita semua. Nah, kalau ada orang tua yang anaknya dinikahi orang lain, itu bukan mertua kita. Nah, iya, Ya? iya. Tapi iya. kita lihat dulu kalau orang lain yang menikahi anaknya itu ternyata kita, nah Iya. itu berarti mertua kita. Ya. Iya. Kemudian menantu. Menantu adalah orang yang menikahi anak kita. Iya. Tapi kita pastikan dulu yang dinikahi itu anak kita atau anak orang lain. Kalau yang dinikahi anak orang lain berarti bukan menantu kita. Nggak usah ngurusin, kalau yang dinikahin orang lain ngapain kita ngurusin? Nah itu yang saya ingatkan, takutnya nanti mereka ngurusin itu. Hai Kisanak. Bicara yang benar ya. Nah ini bukan menantu saya. Ya iyalah, gua mertua menantu juga bukan. Ah, plastik abon. Sudah mulai tertarik dengan saya dia. Gua empet melo. Gimana Terus, tertarik? Kita juga harus tahu kenapa seorang menantu dia bisa tinggal di rumah mertuanya. Itu pasti ada alasan. Iya, alasannya apa? Data saya menyebutkan alasan terbesar adalah karena ekonomi. Belum mampu membeli rumah. Ekonomi. Anda paham nggak yang saya maksud? Iya. Ekonomi. Iya, karena ekonominya belum mencukupi untuk membeli rumah. Akan saya jelaskan. Nah, Anda jangan sok tahu. Coba jelaskan. Salah satu penyebab belum tinggal di rumah mertua karena ekonomi adalah satu, belum punya uang untuk membeli rumah. Kan tadi saya udah ngomong. Tadi gua udah ngomong. Belum cukup uangnya untuk membeli rumah. Saya pertama belum punya, bukan belum cukup, belum punya uang. Itu baru yang kedua. Iya. Uangnya belum cukup untuk membeli rumah. Iya, sama. Itu tapi beda. Iya, iya, terserah. Yang ketiga, uang sudah cukup, tapi rumah tidak ada untuk dibeli. Itu juga masalah. Rumahnya nggak ada gitu. Tapi Anda punya uang, iya. tapi tidak ada rumah yang untuk dibeli. Anda mau beli apa? Iya, Ya kan? betul. Itu Iya. juga pengaruh. Yang keempat, belum punya uang dan tidak ada rumah yang dibeli. Ya udah di mertua aja kan. Akhirnya Anda tahu berarti itu alasan ekonomi. Yang kedua, dia memang agak susah mencerna, tapi Bukan saya yakin. apa dari tadi aku ke belakang terus lancar kok mencerna. Maksudnya apa yang saya sampaikan kadang-kadang Anda susah menerima, saya tahu, saya butuh sabar untuk bisa menjelaskan. Saya yang sabar. Akhirnya memang sabar saya akhirnya menular pada Anda pasti. Tuh, lu sabar nggak? Mau dibakar sekarang? Bakar. Pusing. Nih, yang beli spiritus ada nggak tuh? Enggak, saya kira Komeng juga mulai belajar sabar. Belajar sabar, belajar nyetir mobil, belajar sabar. Yang kedua, selain alasan ekonomi adalah alasan tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya. Ya. Nah, ini menarik yang ini. Tapi nggak akan saya jelaskan karena sudah menarik. Saya diberi kesempatan menjelaskan nggak ini? Ya, nanti semua silakan. jadi bingung loh kalau saya nggak menjelaskan. Ya makanya dijelasin dong, Bang Ipul lu. Itu alasan kenapa tinggal di rumah orang tua. Untuk menjaga supaya itu tidak terjadi,
benar yang dikatakan Cici Panda tadi, harus pinter-pinter memilih pasangan. Prinsip saya sebagai orang Jawa itu secara kultur ada bibit, bebet, bobot. bebet, bobot. Kalau tiga-tiganya sudah memenuhi baru bisa tuh dibabat. Nah, setelah itu bisa bubut. Nah, Iya betul. itu Ya. apa yang dimaksud bibit? Kita harus tahu calon kita ini keturunannya seperti Bagus. apa, Nah. orang tuanya seperti apa, Iya. kemudian bobotnya dia secara kualitas seperti Iya. apa, kemudian bebetnya secara karakter seperti apa. Kayak contohnya pacar saya juga punya prinsip seperti yang dikatakan Cici tadi. Panda. Dia tidak akan menikah dengan saya sebelum punya rumah, sebelum saya punya rumah. Iya. Dan alhamdulillah akhirnya dia menikah dengan orang lain. Pacar saya itu. Iya karena kamu nggak punya rumah kan. Karena lo orang miskin. Itu persis yang dikatakan pacar saya dulu seperti itu. Atau jangan-jangan kamu pacar saya? Bukan dia bukan pacar kamu. Hah? Saya mertua kamu. Begini Meng, memang saya harus sabar juga menghadapi orang-orang seperti Anda. Pak, masih lama nggak sih ngomongnya Pak? Air ketuban saya mau pecah. Nih dia udah mau ketuban loh. Hah? Sebentar lagi mau ke Madiun dia. Ketuban dulu baru ke Madiun dia ini. Itu tuban kota, Pak. Udah. Mas, tolong pegangin dulu biar nggak pecah. Tiup lagi aja. Jadi Anda cuma tanya saya tinggal di mertua atau bukan gitu? Kan pengen tahu kenyataannya adalah seperti apa, mana Ya yang... tanya kayak dari tadi. Kok tadi kan gue nanya. Nah, terus kenapa nggak saya jawab kalau tanya? Pak tolong Pak, kasihan mertua saya. Jangan tolong mertua gue aja yang ditolong nih. Ini susah banget ini. Lu enak aja ke mertua gue. Ini Pak. Udah, nanti aja kita akan kembali. Mertua saya untungnya tidak seperti Cak Lontong. Karena kalau mertua saya seperti dia, saya bolak-balik masuk ICU, Kang. Jadi Sebentar. Ya. Apalagi? Kenapa Anda bawa mertua saya? Saya nggak bawa mertua. Nah, itu tadi yang mirip saya siapa? Itu tadi maksudnya mertua lu mirip lambang ICU. Gitu maksudnya. Saya mau tanya lagi sama Cici Panda. Sampai kapan kamu mau tinggal di rumah ibu? Maaf, Anda sebagai host pertanyaan Anda tidak relevan. Kita lagi ngebahas soal Villa Mertua Indah loh. Iya. Tidak ada, bukan ibu loh. Saya tanya, saya tinggal di rumah siapa? Saya tinggal di rumah siapa? Di rumah ibu. Di rumah ibu siapa? Ibu kamu. Terus Bapak sih. apa? Pertanyaannya Anda? Bapak sih. Ini kan yang lagi dibahas sampai kapan mau tinggal di rumah mertua? Interupsi, Pak Denny. Sekarang saya tinggal di mana Ini, saya Pak tanya? Denny, Pak Pertanyaan Denny. Bapak sama sekali tidak relevan. Ah, Saya tinggal iya, dengan iya. ibu saya yang tinggal dengan mertuanya. Amin, saudara. Jawaban Anda justru tidak relawan menurut saya. Kok tidak relawan? Tidak rela, maksudnya mendapatkan pertanyaan dari Karena saya. pertanyaan Bapak tidak relevan. Intinya saya tidak mau menjawab pertanyaan Anda karena Anda tidak relevan. Maaf. Sekian dan terima kasih. Udah gini aja Pak, daripada Cici nggak mau menjawab pertanyaannya nggak apa-apa. Iya. Bapak kasih pertanyaan buat Cici, Hah? kalau dia nggak mau jawab, biar mertua saya yang jawab. Silakan. Dari pertanyaan yang buat Cici tadi. Itu Cici mantan menantu saya, Pak. Oh, ini bekas ya mantannya. kan? Sudah saya pecat. Wis, karena Suka minjem celana dalam saya. Pak, saya juga pernah ngambil celana dalam Bapak itu. buat apa? Lu Buat nahan hujan Pak. Tapi pada saat itu hujan nggak turun. Hujan berhenti langsung. Oh, berhenti. Man banjir datang Pak. Segitu. Percuma dong kalau gitu. Pak Denny. Hah? Ya. Kalau saya nggak pernah ngambil celana dalam Pak Jarwo. Ya tahu saya nggak apa-apa kalau enggak. Kalau nggak ngambil nggak usah Lah terus diceritain. kenapa saya diajak-ajak ngambil? Nggak ada yang ngajakin lu ngambil. Yang ngajak itu siapa? Pak tolong dong Pak, hargai mertua saya Pak. Beri kesempatan Ini dia. ngojok-ngojokin gue mulu lu. Kalau gitu silakan. Giliran, Be. Gua aja lagi sedang ngomong. Gilirannya silakan. Silakan. Pak mertua. Siapa saya? Iya. Bener nih? Iya bener. Tetapi setelah yang satu ini. Ini gimana nih pengalamannya? Ada nggak yang ikut menantu bersama Pak Jarwo atau enggak dulu pernah? Dulu pernah. Oh pernah ikut, iya. Pernah ikut mertua juga. Ya dulu saya pernah 3 tahun tinggal sama mertua Pak. Waduh, merasa ya enak nggak enak Pak tinggal sama mertua Pak. Enaknya apa sih kalau tinggal sama mertua? Enaknya kita bisa makan dimasakin sama mertua. Iya betul. Mandi ya sendiri-sendiri Pak. Kira masak dimasakin, mandi masa dimandiin? Ya kadang-kadang juga ada mertua mandiin menantu juga Pak. Oh ada. Saya
Oh, Suka mandi menantu saya, Pak. hah? Anda mandiin? Menantu? Menantu laki, Pak. Iya. Oh, Udah meninggal, Pak, saya mandiin gitu. Oh, iya. Apa ngeres mulu dia? Nggak ngeres pikirannya, justru saya tuh nggak punya pikiran kotor, tetapi pikiran saya ke situ terus. Sama aja, Pak. Iya. Saya ini mertua teladan, Pak. Telah edan maksudnya? Teladan tuh maksudnya? calon tong, nanti biarin dulu orang ini ngomong. Enggak, Itu Pak. si calon Siapa tong yang ngomong apa? ngomong? Oh, enggak. Ya, Nggak sorry. ngomong. Tenang, B. Ini udah. Gimana sih Komeng? Saya kaget jadinya. Tenang. Biar urusan saya. Kalau ada yang mengganggu Bapak, biarin saya yang membantu mereka. Tenang. Bantuin gue nya kapan lu? Dijelaskan. Biar masa dia tadi sudah pengen Ini menantu, cerita. sebentar lagi mau saya pecat, Pak. Iya, kan saya juga nggak kuat Nggak kalau dia bisa, punya- nggak mungkin. Apaan lu? Dapur rumah saya dijual sama dia. Dapur? Iya. Bini saya menjadi masaknya di halaman. Cerita. Halaman berapa Pak? Halaman 3. Oh ya. Emang kalau lawakan harus halaman 3 bisa bareng bisa bareng di halaman 3 bareng. Kita Padahal ini udah sudah janjian hebat. Kita sudah soulmate, Pak. Kita udah cemiti, Pak. Padahal lain aliran lawaknya loh Pak. Yang satu Iya. stand up, yang satu udah nggak bisa stand up. Masih, Pak, kadang-kadang. Tergantung menantunya, Pak. Betul, butuh usaha yang keras lah ya. Jadi saya sebagai mertua selalu memberikan kenyamanan kepada menantu saya. Terutama menantu wanita. Seperti apa kenyamanan yang Ya, diberikan itu? misalnya kalau misalnya menantu wanita saya ingin berbelanja, saya anterin, saya temenin. Oh, iya. Kalau misalnya menantu saya ingin makan, saya temenin makan. Nah, bagaimana supaya menantu kita itu supaya nyaman? Karena menantu itu ada artinya, Pak. Oh, menantu ada. Diam lo. Menantu, Nah, iya nih. Pak Ini ngomongnya dari menantu- parkiran, biar nggak keganggu. Bapak ngomongnya dari parkiran. Ini menantu saya mukanya biru, dia doang, Pak. Bukan biru itu. Jadi saya punya anak 4, Pak. Anak 4 Anak saya yang pertama Mustaqim menikah. menikah dengan Hasan, Pak. Kok laki sama laki? Mustaqim. Mustaqim itu perempuan. Perempuan. Terserah gue, anak gue. Nggak boleh protes. Ambar, gimana dia dong? Emang anak perempuan Lah namanya? anak saya yang kasih nama Mustaqim mau ke? apa? Iya. Mustahil kan itu Iya. anak saya dong. Saya kan sebagai Saya habis menantu. kambing 2 loh, Pak, ngasih nama dia nih. Iya betul. Si Mustaqim nih, dianya mahal nih, Pak. Lahirnya sesar. Lainnya sesar. Waduh, makanya joget mulu sekarang. Itu anak pertama saya kawin dengan Mustaqim Hasan. Hasan. Yang kedua tuh Muslimah Menikah dengan Hasan, Pak. Gampar nih. Pak, Hasan udah menikah sama Mustaqim. tadi Hasan Emang namanya Hasan satu doang. Oh, ada Hasan lain ini. Ada, Pak. Belakangnya beda mungkin ya, ini ya. Ini Yang pertama Hasan 1, yang kedua Hasan 2. Hasan 2. Dikawinin sama bioskop ya? Hasan 1, Hasan 2 bioskop kali. Ya Pak, saya saksinya Pak. Kalau manggil ke rumah, Hasan 1 masuk, Hasan 1 masuk. Iya, Pak. Kijang 1, kijang 2. Saya saksinya sebagai keluarganya Pak. Iya. Iya, Pak. Tuh, B. Berikutnya, Nah, B. muslimin nih, Pak. Nah, muslimin yang ketiga ini ya. Iya, Pak. Belum menikah, Pak. Muslimin belum menikah. Belum menikah. Dia mau ngawinin Hasan juga, Pak. Saya bilang jangan, Hasan 3 udah mati, saya bilang. Nah, Agus itu menikah dengan siapa? Si Agus menikah dengan muslimin akhirnya, Pak. Ah, boleh, Pak. Ini anak. Maaf, Pak, salah catat saya, Iya, Pak. masa anak sendiri dikawinin dua-duanya? Wah, saya harus KUA dulu nih. Iya itu. Harus dikoreksi nih, Pak. Nah, Ganti jadi dulu. tugas mertua itu adalah sangat mulia, Pak. Menghantarkan anak dan menantu itu sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Maksudnya ke gerbang pernikahan. Menantu lu inspektur upacara. Ya, Nah, ini yang saya khawatirkan terjadi kan. Iya, Mereka ini nggak mengerti kriteria menantu, mertua apa nggak ngerti. Masa kawin dengan anak tetangga dianggap menantu?
Ya tapi masih ada hubungan darah, Ya calon. terserah, ini kan pendapat saya. Ntar gue gampar nih. Loh, Anda kan masih punya menantu, kenapa gambar menantu orang? Pak, Ya tapi kan urusan menantu-menantu juga. Saya tetangga saya terserah, saya masih hubungan saudara sama dia. makanya jangan tersinggung dong. Loh siapa yang tersinggung? Siapa? Astagfirullahaladzim. Tenang, Pak. Udah biarin aja Pak, tabung oksigen sono. Di sini aja. Anda tahu nggak kalau saya nggak tahu? Saya nggak tahu kira saya gitu. Nah, untung saya tadi bicara. Coba kalau saya nggak bicara kan Anda nggak tahu kalau saya nggak tahu. Dia tuh nggak tahu aja bisa sombong ya. Ini Anda bukan nggak tahu. perkara sombong. Sesuatu harus kita dudukkan pada porsinya. Kalau saya nggak tahu ya saya nggak tahu. Dan saya beritahu Anda kalau saya nggak tahu. Untung saya beritahu. Kalau saya nggak kasih tahu, Anda tahu kalau saya nggak tahu. Tahu nggak kamu kenapa dia nggak tahu? Kalau Anda nggak tahu lebih baik jualan tahu. Ah, dia tahu. Tahu apa? Ya yang tahu yang saya jual. Dia tuh. Tapi kamu tahu nggak kalau misalnya sekarang kita mau break dulu, kita mau kembali